Ini loh, ini komentar yang selama ini gue tunggu. Alhamdulillah proses BAP terus proses kepolisian sudah berjalan dengan baik dan sangat cepat karena masalah ini. Terima kasih Mbak, karena masalah ini akibat di blow up, diviralkan, jadi itu akhirnya dapat langsung atensi dari Kapolri dan juga Kapolda untuk segera mengusut masalah ini. Seperti yang saya katakan di awal, dari sejak awal adanya kejadian, setelah saya melihat CCTV sekalipun, kalian harus tahu Mas, bahwa yang namanya korban tetap korban. Ini bener ini komennya Mas Guys bagus ini, korban tetap korban, gak betul. Jadi mau seperti apapun alasannya, entah itu karena Pajero melambat atau segala macam hal, walaupun kita mau pakai alasan bis udah berusaha ngerem tapi nggak nyampe, tapi tetap Mas, yang namanya korban tetap korban, yang namanya nabrak tetap salah. Hanya saja video CCTV itu nanti akan jadi bahan bagi pengacara untuk di persidangan untuk berusaha untuk alat untuk meringankan hukuman korban, hukuman pelaku. Nggak tahu ini harus disyukurin apa enggak, tapi alhamdulillah karena proses cepatnya proses penyidikan dan penyelidikan dari kantor polisi, dari pihak kepolisian, hari ini tadi kayaknya ya kalau aku nggak salah dengar udah jadi tersangka Mas. Jadi berkasnya siap dilimpahkan kejaksaan, terus nanti tinggal disidang, nanti keluar hukumannya berapa bulan atau berapa tahun ya, tergantung nanti hakim ya. Mudah-mudahan aja, doain aja yang terbaik untuk kru dari PO Haryanto, Mas Eko, supaya tabah menghadapi ujian ini. Perlu diingat bahwasanya yang namanya orang mau naik pangkat itu ada ujiannya. Ini mudah-mudahan buat driver kita nih, Mas Eko ini drivernya PO Haryanto ini juga, mungkin ini cara Allah untuk mengangkat derajat beliau. Jadi nanti berapa bulan pun keputusan dari pengadilan atau berapa tahun keputusan dari penahanan dari pengadilan, mudah-mudahan keluarganya juga tabah, nggak usah ngerasa malu bapaknya masuk penjara ya kan, anak-anaknya juga nggak usah malu ayahnya masuk penjara, karena ya inilah resiko kita yang hidup di jalan Mas. Makanya aku tuh sayang banget sama driver-driver semua orang yang kerja di jalan, baik itu driver ojek, baik itu taksi online, supir truk dan lain-lain. Kenapa kok kalian lihat selama ini aku selalu dekat sama mereka, hangat sama mereka? Karena setiap hari pekerjaan mereka tuh berat Mas. Mereka bawa nyawa orang, harus berhadapan dengan hal-hal seperti ini ya kan. Belum lagi kalau ada kejadian kayak gini, resikonya mereka masuk bui gitu. Jadi itu kalimat yang harus dipertegas. Kita doakan semoga rekan kami bisa melewati ini semua dengan baik, dan semua keluarganya bisa diberikan kesabaran dan ketabahan. Tapi ya dengan begini juga jadi nggak ini ya, karena berarti kan proses mediasi dianggap gagal antara korban dengan perusahaan, karena kasusnya berlanjut ke meja hijau. Berarti kan nggak perlu ada proses mediasi. Jadi mungkin Pak Haji juga nggak perlu, mungkin loh ya, aku bilang mungkin ya, nggak perlu mengganti biaya kerugian dan lain-lain, mending dikasih ke keluarganya driver buat biaya hidup mereka selama suaminya masuk penjara karena masalah ini. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan bagi orang yang suka bikin fitnah, berhentilah, cepat bertobat, karena karma itu kita nggak tahu menimpa kita kapan aja, kepada orang-orang yang kita sayangi atau ke diri kita. Itu ya, jadi yang perlu diluruskan adalah, yang penting satu hal, saya sudah berusaha menepis dan sudah menepis dengan fakta, dengan bukti untuk semua tuduhan, baik itu dari tuduhan bis dituduh habis nabrak lari ya kan, terus pengurus nggak ada tanggung jawab kepengurusan, terus Pak Haji yang dikatakan nggak punya hati nurani ya kan, itu kan bentuk fitnahan ya. Jadi udah saya tepis semua, jadi tugas saya mungkin udah selesai sampai di sini. Saya juga udah nunjukin bukti-buktinya bahwa semua yang Mbak itu katakan terbantahkan ya, dan itu bentuknya murni fitnah dan kebohongan. Bis nggak lari, bahkan aku udah nunjukin fotonya juga kan, driver malah bantuin evakuasi
bantuin waktu ada petugas itu, bantuin kepengurusan di situ, bantuin pengurusan Pajironya di situ. Belum, terus pengurus juga udah datang, udah beretikat baik, udah silaturahmi untuk minta maaf dan ngurusin banyak hal ketika sejak kejadian untuk pihak korban. Pak Haji juga udah menggunakan hati nuraninya untuk memerintahkan semua jajarannya yang berhubungan dengan divisi ini, divisi kecelakaan ini, untuk mendekati pendekatan kepada pihak korban supaya ada mediasi, jadi ada deal atau win-win solution sehingga kasus ini nggak berlanjut ke kejaksaan, tapi ternyata kan mbaknya sendiri yang memviralkan ya kan, dengan tuduhan-tuduhan dan saya anggap dengan fitnah lah dan kebohongan. Tapi itu semua udah terbantahkan, udah terlanjur sekarang kasusnya di kejaksaan, jadi drivernya sudah mungkin entah berapa lama lagi akan menjalani persidangan. Kita doakan mudah-mudahan hakimnya mau memberikan hukuman yang seringan-ringannya. Berkat CCTV itu, mungkin masnya ngantuk atau gimana ya, kita nggak tahu lah. Yes, kita doakan yang terbaik untuk semua. Mbaknya juga cepat sembuh, cepat pulih, cepat bisa beraktivitas ya kan. Terus yes, mudah-mudahan kalian semua bahagia lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.